Guys, ini hari Minggu. Pasti kalian semua udah tahu kan anime apa yang akan gue bawakan kali ini. Yang mana di minggu lalu nih ya, kita udah melihat sebuah insiden yang tak mungkin dilupakan oleh Sung Jinwoo dan semua party dungeonnya. Niat hati masuk ke dungeon rank D, ternyata masuk dungeon senyum Pepsoden. BTW, apakah akhirnya kita semua akan melihat senyuman yang seringkali disebut sebagai senyuman Pepsoden ini? Oke lah, daripada kalian semua penasaran lagi sampai gabut mandangin foto IG doi yang lagi sama pacarnya, mending kalian nge-push dulu tombol subrek, like, dan sekalian aktifkan lonceng notifikasi di bawah, biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gua yang lainnya. Oh ya, karena gua baru buat akun IG dan Facebook Ewam2 ini, tolong sekalian di follow keduanya guys. Nih IG-nya dan yang ini Facebooknya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Solo Leveling episode kedua. Setelah kita melihat betapa kejinya patung Pepsoden yang bisa menembakkan laser panas dari matanya, nampaklah Pak Song yang meminta pada semua orang di sana untuk tidak bergerak karena mengira patung keji itu pasti akan menyerang siapapun yang bergerak. Sementara itu, Jinwoo yang khawatir dengan kondisi Juhi pun terlihat dihampiri oleh Pak Song yang ingin berterima kasih padanya karena tadi Jinwoo yang telah berteriak untuk memperingati mereka semua. Namun di saat yang bersamaan Jinwoo pun sangat terkejut karena ternyata Pak Song telah kehilangan satu tangannya. Tak ingin memperparah kondisi yang ada, Pak Song pun hanya meminta Jinwoo untuk membantunya menghentikan pendarahan di tangannya itu. Dirinya kemudian memberitahukan, meskipun Juhi adalah seorang healer rank B, tapi karena sifat penakut dan juga mudah shocknya itulah yang membuatnya terus nge-raid di dungeon rendahan seperti itu. Pak Song yang mengaku telah 2 atau 3 kali ikut raid dungeon peringkat B sebelumnya, dirinya pun sangat yakin bahwa si patung Pepsoden kemungkinan besar memiliki tingkat A atau bahkan peringkat S. Setelah mengingat kembali isi aturan komandemen kuil Kartenon sebelumnya, Jinwoo pun menduga bahwa dewa yang dimaksudkan dalam komandemen itu adalah si patung Pepsoden. Sebelum kita melihat apa yang terjadi setelahnya, nampaklah scene yang berpindah dulu ke sekolah Sung Jin-a, adik Jinwoo. Temannya yang terlambat masuk sekolah pun secara tiba-tiba menanyakan soal kakaknya Jin-a yang seorang hunter. Setelah membenarkannya, Jin-a pun turut memberitahukan bahwa kakaknya itu seringkali terluka dan hampir selalu pulang dengan perban yang menghiasi seluruh tubuhnya. Scene kembali ke Jinwoo dan juga party raid-nya. Di tengah Pak Song yang lagi berdiskusi dengan Jinwoo, salah satu dari mereka yang kita sebut aja di NPC 1 terlihat muak hanya karena diam saja dan memutuskan buat kabur dari sana karena ia merasa pede dengan kecepatannya. Namun yang terjadi... tragis sekali. Dalam sekejap mata si NPC 1 terlihat mokat dan hanya menyisakan kedua kakinya saja. Mengetahui si patung Pepsoden yang bisa memudiarkan mereka semua kapanpun yang ia mau, namun hal itu justru menjadi pertanyaan besar bagi Jinwoo. Yang mana meski ia bisa melakukannya, tapi kenapa dia tidak langsung memudiarkan mereka semua sekaligus? Setelah itu, Jinwoo pun meminta Pak Song untuk menyebutkan kembali isi aturan komandemen Kartenon sebelumnya. Karena peraturan pertama adalah menghormati sang dewa, Jinwoo pun sangat yakin dungeon itu pasti memiliki sebuah aturan. Usai memberanikan diri untuk mencoba dugaannya, Jinwoo pun langsung meminta pada semua rekannya untuk bersujud di hadapan si patung. Meskipun awalnya semua orang gak percaya dengan ucapannya, namun karena Jinwoo yang memberitahukan bahwa dugaannya tadi telah sesuai dengan aturan hormati sang dewa, mereka semua pun langsung mengikuti cara Jinwoo untuk bersujud di hadapan sang patung. Sampai pada akhirnya... Wuhuu, senyuman Pepsoden yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul juga guys. Nih yang fetish lihat wajah Falak guys, silakan diwaifukan. Gak usah sungkan-sungkan, monggo. Melihat si patung yang sudah tidak bergerak lagi, sontak kali itu membuat semua orang di sana bersorak karena mengira semua telah selesai. Akan tetapi, si Jinwoo ini merasa ada yang sangat janggal dari situasi mereka saat ini. Dan ternyata... tentu, kesengsaraan mereka masih akan terus berlangsung. Jinwoo kemudian mengingat aturan kedua komandemen yang berbunyi, pujilah sang dewa. Mendengar hal itu, salah satu dari mereka yang kita sebut aja dia NPC 2, mengaku pernah belajar tentang
folkloristik atau studi cerita rakyat kalau gua nggak salah cari ya tadi ya, meminta untuk menyerahkan soal pujian kepada dewa padanya. Namun setelah dipanjatkan, alangkah terkejutnya Jinwo karena ternyata pria tadi memanjatkan pujian yang tidak seharusnya dipanjatkan ke dewa patung Pepsodent itu. Hingga pada akhirnya ya, NPC 2 pun kini telah menjadi NPC geprek karena telah salah memanjatkan pujian. Melihat apa yang terjadi barusan, jelas mereka semua langsung lari kocar-kacir supaya bisa menyelamatkan diri masing-masing. Di saat si Jinwo yang membawa lari Juhi untuk menjauh dari sana, nampaklah Pak Park yang malah berhenti karena mengira jaraknya udah cukup jauh. Namun dia lupa bahwa semua patung di sana pasti bisa bergerak sewaktu-waktu. Karena ternyata wedan sekali. Karena kecerobohan Pak Park sendiri, istrinya kini harus menjadi jandoi beranak dua. Sementara itu, Jinwo pun terus mengingat kembali aturan komandemen dan terus menganalisa situasi mereka saat ini. Sampai akhirnya ia menemukan titik pencerahan dari aturan kedua itu, di mana tombak, kapak, palu, dan pedang merupakan sebuah senjata. Tapi di antara para patung di sana, beberapa di antara mereka bukan membawa senjata, melainkan sebuah instrumen musik. Jinwo pun langsung berteriak meminta semua orang di sana untuk mencari patung dengan alat instrumen. Dan benar aja, setelah mereka tiba di patung berinstrumen, suara musik pun dapat terdengar dari setiap patung yang sudah ada penghuninya. Namun nahasnya di sini, Jinwo yang baru mengetahui satu patung hanya bisa dihuni oleh satu orang, maka dari itu ia terpaksa meminta Juhi untuk menunggu di sana, sedangkan dirinya harus mencari patung berinstrumen yang lainnya. Jinwo pun terus berlari dengan si patung yang terus mengejarnya. Mengira Jinwo telah tiada, namun karena kegigihan yang dimiliki olehnya, entah bagaimana Jinwo berhasil lolos dari kematiannya sendiri. Dirinya pun terus menyeret tubuhnya itu, diiringi dengan langkah kaki si patung Pepsodent yang terlihat akan menginjaknya. Sampai pada akhirnya untungnya, Jinwo berhasil selamat dan memahami maksud dari aturan komandemen kedua itu. Setelah si patung kembali duduk, terlihat Juhi yang menghampiri Jinwo karena merasa sangat khawatir padanya. Namun keselamatan Jinwo barusan bukan berarti tidak ada harga yang harus dibayar olehnya. Karena ternyata meski Juhi ingin memaksakan diri untuk membantu menyembuhkan lukanya Jinwo, namun tubuhnya nampak berkata lain. Di saat yang bersamaan, meskipun Pak Kim merasa prihatin dengan Pak Song yang telah kehilangan tangannya, namun ia tetap menyalahkan semua hal yang terjadi pada si Pak Song. Yang padahal justru dirinya dan Pak Park lah yang sangat ingin mereka untuk melanjutkan penyusuran sebelumnya. Tapi mungkin aja kita juga pernah mengalami hal serupa, di mana saat situasi sedang genting-gentingnya, biasanya kita akan sangat tertekan dan berakhir menyalahkan orang lain. Di tengah itu semua, secara tiba-tiba si patung terlihat mengeluarkan sebuah altar tepat di tengah-tengah ruangan. Jinwo pun memberitahukan altar adalah wadah untuk mempersembahkan sesuatu seperti harta atau nyawa kepada dewa. Dan itulah maksud dari aturan ketiga dari komandemen, yang berbunyi taatlah pada sang dewa. Mendengar hal itu, Pak Kim tanpa pikir panjang berniat untuk menumbalkan si Pak Song. Apalagi Pak Song sudah berjanji akan bertanggung jawab atas semua kesalahan yang sebenarnya bukan 100% kesalahannya. Singkat waktu, demi mengetahui apa yang akan terjadi, Jinwo meminta pada NPC 3 dan juga NPC 4 untuk membopongnya mendekati altar. Bersama dengan mereka bertiga yang masuk, nampaknya 3 api yang juga ikutan muncul di sana. Meski begitu, Jinwo masih belum mengetahui apa maksud sebenarnya dari semua itu. Setelah menanyakan soal bala bantuan yang akan datang, Pak Song memberitahukan meski sudah 1 minggu mereka memasuki dungeon itu, tapi ia yakin mereka semua akan dimusnahkan dulu sebelum bala bantuan tiba. Mendengar hal itu, Jinwo menjelaskan bahwa gate akan terbuka sepenuhnya dalam 7 hari, dan itulah momen yang disebut sebagai dungeon break. Tujuan awal dari diadakannya raid sebenarnya untuk mencegah hal itu terjadi. Di lain sisi, terlihat Jin A yang menjenguk emaknya yang terbaring sakit, entah apa penyakitnya. Namun sebagai anak yang baik dan berbakti pada orang tua, Jin A terus mengobrol dengan si emak, meski emaknya itu sedang tidak sadarkan diri. Scene kembali ke Jinwo dan yang lainnya.
Pak Kim dan Juhi pun diminta buat mendekat ke sana demi bisa mengetahui apa yang akan terjadi setelah semua api di sekitar mereka menyala sepenuhnya. Dan ternyata singkat cerita, setelah mengetahui mekanisme penyerangan semua patung di sana yang sama seperti permainan mereka semasa bocil dulu, Jinwo pun meminta pada semua orang di sana untuk tidak memalingkan mata mereka sama sekali. Meski telah mengetahui dan melihat semua patung di sana yang telah berhenti, akan tetapi karena tekanan yang dialami dari tadi, NPC 3 yang membopong Jinwo pun merasa nggak kuat lagi dan memutuskan untuk kabur seorang diri. Dari yang awalnya cuma satu orang, namun jelas karena tekanan, rasa takut, serta ego untuk menyelamatkan diri sendiri, hal itu membuat NPC 4 melemparkan Jinwo dan kabur seperti NPC 3 tadi. NPC 3 dan 4 pun udah pergi. Pintu perlahan mulai menutup seiring dengan banyaknya orang yang pergi dari sana. Dan ketika Pak Kim yang juga mau kabur pun nampak langsung dihentikan sama Jinwo. Yang mana ia yakin api biru adalah cooldown yang harus mereka lalui supaya selamat. Namun Pak Kim mengatakan gak ada jaminan bahwa mereka akan selamat meski hitung mundurnya telah berakhir. Dirinya pun gak menyangka bahwa Jinwo yang merupakan hunter terlemah di antara mereka justru sangat membantu sejak dungeon Pepsodent dimulai. Dan tentu aja ucapan Pak Kim barusan bukan semerta-merta ingin mujinya, melainkan ia juga ingin melakukan hal serupa seperti yang dilakukan oleh NPC 3 dan 4 tadi. Tersisa Jinwo, Pasong, dan juga Juhi. Di saat Pasong yang ingin mengorbankan diri dan meminta Juhi untuk membopong Jinwo pergi dari sana, akan tetapi bisa-bisa di situasi genting seperti itu, Mbak Juhi malah bercosplay jadi Sakura beban. Melihat hal itu, Jinwo pun langsung meminta Pasong buat membawa Juhi pergi dari sana. Mendengar ucapan Jinwo barusan, tentu Juhi mengetahui maksudnya. Karena waktu mereka yang sudah sangat mepet, Pasong pun langsung membuat pingsan Juhi dan meminta maaf pada Jinwo. Seperginya mereka berdua, Jinwo pun bersyukur karena korban jiwa terakhirnya adalah dirinya. Karena gak pengen mati sia-sia, Jinwo pun terlihat mengambil pedangnya Pak Kim tadi dengan harapan bisa membawa paling tidak satu patung monster keji di hadapannya saat ini. Namun yang terjadi, apakah Jinwo yang menjadi bulan-bulanan semua patung monster keji di sana? Di tengah itu semua, Jinwo pun berharap supaya dirinya bisa menjadi sedikit lebih kuat dari yang sekarang. Di saat dirinya yang ingin melampiaskan semua emosinya dengan berteriak, namun sayangnya hal itu nggak diizinkan oleh para patung keji di sana. Setelah Jinwo diletakkan di tengah altar, dirinya mengatai betapa munafiknya dirinya sendiri atas rasa bersyukurnya tadi. Dan kini, Jinwo harus melihat detik-detik terakhir sebelum dirinya dimokatkan di tangan satu patung yang siap mengeksekusinya. Jinwo yang belum ingin mokat pun berharap supaya dirinya diberi satu kesempatan lagi. Hingga pada akhirnya, dan berakhirlah alur cerita anime Solo Leveling episode kedua. Akhirnya senyum Pepsodent kita muncul juga coy. Meski nggak se-creepy di manhwanya nih ya, tapi ya bolehlah untuk diacungi jempol dulu coy. Sensasinya masih kerasa banget, walau cuma sedikit sih, tapi ya lumayan lah ya. Oh ya, berhubung 2 akun sosmed WAM2 udah ada, tolong di follow sekalian ya guys, tolong banget. Dan mungkin next time gue bakalan buat Discord kali aja mau live stream atau cuma sekedar main game doang. So ya gitu aja informasi dari gua kali ini. Kalau ada salah kata silahkan ambil positif aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ketiganya minggu depan. Bye bye.